Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat hingga yaumil akhir. Para jamaah sekalian, duduk-duduk kita ini dalam rangka mempelajari kisah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus para sahabat dengan tujuan untuk mencari tauladan-tauladan supaya kita lebih bersemangat dalam menjalankan perintah maupun sunnah-sunnahnya. Para jamaah sekalian, Sayyidina Ali yang disuruh Nabi untuk menyampaikan awal dari surat At-Taubah ini datang atau sampai ke Mekah tepat waktu ketika jamaah haji ini masih berkumpul di Mina. Jadi sekali lagi, dulu kumpulnya di Mina. Setelah Nabi melakukan haji yang disebut dengan haji wada, baru berkumpul di Arafah. Nah, para jamaah sekalian, kemudian Sayyidina Ali menyampaikan ayat-ayat yang isinya adalah tentang pemutusan hubungan atau pemutusan perjanjian yang sebelumnya terikat dengan orang-orang non-muslim, baik musyrik maupun kafir. Kemudian setelah ayat ini dibacakan, maka Mekah yang dulunya masih bercampur ketika melakukan haji itu bercampur dengan orang-orang musyrik. Kemudian setelah tahun itu kemudian Mekah sudah steril dari orang-orang musyrik maupun orang-orang kafir. Dan mereka kemudian dikasih tenggat waktu selama 4 bulan. Nah, kira-kira ngoten. Yang nantinya 2 kota ini disebut dengan Haramain. Napa kalau ini Bu, Haramain? 2 kota yang diharamkan. Diharamkan dari apa? Dari orang-orang musyrik maupun orang kafir. Dan itu nanti berlaku sampai sekarang. Jadi 2 kota ini tidak boleh dimasuki oleh non-muslim. 2 kota ini, khusus 2 kota, yaitu Mekah dan Madinah. Kemudian ayat ini berlanjut, yang isinya lebih tajam lagi, yaitu di ayat 28, tetap di surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun, bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah, ini najis yang seperti apa? Nanti kita jelaskan. Innamal musyrikuna najasun, bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza, maka jangan sekali-kali mereka mendekat ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullah, dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadamu. Min fadlihi, dari karunia Allah atau dari karunia-Nya. Insya'a, jika Allah mengendaki. Innallaha alimun hakim, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, apa poin yang kita dapatkan dari ayat ini? Yang pertama adalah orang musyrik itu najis. Maksudnya bagaimana? Bahwa orang kafir, orang musyrik itu hatinya najis, sehingga dilarang untuk mendekati kota suci, apalagi Ka'bah. Jadi bukan badannya yang najis, tetapi
hatinya yang najis. Sebab tidak mengesahkan Allah. Kalau orang muslim itu hatinya bersih sebab mengesahkan Allah. Bertasbih kepada Allah. Sering melafalkan kalimat tahlil atau mengesahkan Allah itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua, karena orang-orang musyrik, karena orang-orang musyrik tidak datang ke Mekah, kemudian tidak ada pemasukan. Yang kedua, poin yang kedua. Akhirnya apa? Allah kemudian mengatakan, wa in khiftum ailatan fasaufa yughnikumullah. Jadi kalau orang-orang non-muslim dilarang untuk masuk ke Mekah, lalu bagaimana dengan pendapatan kota Mekah yang sementara ini mengandalkan devisa dari orang-orang yang masuk sebagai turis itu. Sementara minyak dulu belum ditemukan. Kalau sekarang kan sudah ada minyak, penghasilan utama. Kemudian karena mereka khawatir, kalau orang non-muslim dilarang, maka Mekah tidak mempunyai pemasukan selain dari orang-orang muslim. Maka kemudian Allah menjamin, wa in khiftum ailatan fasaufa yughnikumullah. Maka jika kalian khawatir menjadi miskin, Allah akan memberimu kekayaan. Kemudian Sayyidina Ali menentukan batasan-batasan mana yang termasuk tanah haram dan mana yang tidak termasuk tanah haram. Jadi salah satu keistimewaan daripada agama kita Islam ini adalah kita mempunyai tanah yang disucikan. Yang boleh masuk hanya orang-orang yang hatinya bersih, suci, yaitu orang-orang yang mengesahkan Allah. Orang-orang yang selalu bertasbih kepada Allah, yaitu kita orang muslim ini. Sementara non-muslim diharamkan untuk masuk ke sana. Sampai-sampai para ulama ngeten dawuhipun. Jangankan tubuhnya masuk ke dua kota suci ini, bahkan rambutnya nggih. Barangkali kena tiupan angin kemudian sampai masuk ke kota Mekah. Maka jika ada yang tahu bahwa itu adalah rambutnya non-muslim, maka wajib dikeluarkan. Lah mosok ngerti rambut iki non-muslim apa ndak ngerti. Ini adalah kata-kata kalau dalam bahasa Jawa itu sanepan atau peribahasa. Maksudnya apa? Orang muslim disuruh menjaga betul-betul. Harus sangat teliti. Jangan sampai ada orang non-muslim yang masuk ke kota ini. Baik Mekah maupun Madinah. Ini maksudnya pengertian. Maksudnya. Nah sekarang kita bandingkan dengan agama yang lain. Apakah agama yang lain punya kota suci atau tanah suci? Hindu gak ada Pak? Gak ada tanah suci? Atau tempat yang disucikan? Kalau tempat yang disucikan ada, Sungai Gangga. Tapi agama-agama lain masih boleh datang ke sana. Kita datang ke sana masih boleh. Kemudian di Katolik itu ada Vatikan, kota sucinya Vatikan. Tapi lagi-lagi selain agama mereka masih boleh datang ke tanah tersebut. Itulah bedanya, nggih. Tetapi Muslim mempunyai tanah yang benar-benar disucikan, yang terbebas dari selain orang Muslim. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa berziarah atau bisa mendatangi dua tanah suci tersebut untuk menyambungkan hati kita ini dengan tanah yang dulu terukir perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menegakkan Islam. Amin ya rabbal alamin. Walaupun seumur hidup ini sekali, mudah-mudahan. Inilah alasan kenapa Nabi tidak ikut berangkat haji pada tahun itu. Yaitu alasannya adalah karena tahun itu masih bercampur dengan orang-orang musyrik. Yang kedua, pada waktu itu banyak sekali utusan-utusan yang datang dari kabilah di luar Madinah, itu yang datang untuk menyatakan keislamannya, sehingga beliau tidak berangkat haji.
beliau berangkat haji 1 tahun berikutnya yang nanti akan disebut dengan haji wada atau haji perpisahan. Jadi keunggulan Islam ini terlalu banyak Pak nggih, jika dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita mempunyai kebanggaan terhadap agama kita Islam ini. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingke. Kira-kira ngoten. Nggih. Dan mohon maaf, sebenarnya agama itu nggih cuma Islam. Innad dina indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan Islam ini sudah dimulai sejak Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib dan seterusnya sampai Nabi Isa dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad. Lalu apa artinya Islam itu? Kenapa Pak? Selamat, betul. Ada istilah yang lebih tepat yaitu berserah diri. Berserah diri kepada Allah. Itulah yang disebut dengan Islam. Siapapun yang berserah diri, maka dia masuk agama Islam. Kemudian orangnya disebut dengan Muslim. Berserah diri dengan segala aturan-aturannya. Nah sekarang kita buktikan bahwa agama yang paling tepat atau satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Kita buktikan. Dulu mungkin jenengan sekolah di MTS atau Aliyah, itu ada pelajaran agama-agama di dunia ini, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama disebut dengan agama samawi atau agama langit. Kemudian yang kedua disebut agama ardi atau agama bumi. Maksudnya apa? Kalau agama langit itu ajarannya berasal daripada wahyu atau langit. Atau dari langit diturunkan. Tetapi kalau agama ardi atau agama bumi, itu agama yang dihasilkan dari renungan pemikiran seseorang yang dianggap tokoh. Contohnya agama ardi, agama bumi apa Pak? Hindu, Buddha. Itu adalah hasil daripada perenungan seorang tokoh. Buddha ya, itu tidak punya konsep ketuhanan Bang. Pokoknya hidup itu harus baik supaya nanti kalau dilahirkan menjadi baik gitu saja. Terakhir nanti hidup itu tenang, kalau mati nanti akan menjadikan dia tenang. Siwa, Siwa Buddha, kita kenal Siwa Buddha. Kemudian di Jawa ini ada dulu ajaran Kapitayan. Nanti pireng Pak? Nanti pireng? Dereng nggih, Kapitayan. Jadi semua kata itu nanti akhirnya dinisbatkan kepada pi, nggih. Kapitayan. Pi ini dianggap sebuah kekuatan di luar kekuatan manusia. Dianggap Tuhan lah. Sehingga kita mengenal kata pituduh, pitutur, napa malih? Ya yang pipi itu nggih, jenengan Pak Rizky ya Mbak. Kemudian ada dulu di Jawa itu ada ajaran Bhairawa Tantra, nggih. Pernah dengar? Dereng. Bhairawa Tantra namanya. Termasuk Raja Singosari nggih. Itu penganut aliran Bhairawa Tantra. Kemudian ajaran agama samawi, contohnya apa? Yahudi, terus Kristen, terus Islam. Nah, 3 agama ini disebut dengan agama samawi atau agama langit. Yaitu ajaran agama yang bersumber dari wahyu. Lalu bedanya apa antara Yahudi, Kristen, dan Islam? Nah, sekarang kita bahas pada 3 agama ini. Kita buktikan ya, lagi-lagi kita buktikan. Yahudi misalnya. Yahudi ini orang barat menyebut Judaism atau penganut Yehuda. Sekali lagi, Judaism itu penganut Yehuda.
Siapa Yehuda? Dia adalah salah satu dari 12 putra Yakub yang waktu itu lebih dominan, keturunannya lebih dominan. Dan waktu Nebukadnezar menyerang Palestina, itu yang masih bisa melarikan diri atau bisa mempertahankan diri, ini adalah keturunan Yehuda. Kemudian orang-orang yang mengikuti Yehuda ini, yaitu salah satu daripada putranya Nabi Yakub, itu kemudian disebut dengan Yudaism atau pengikut Yehuda. Sebab lebih dominan daripada keturunan-keturunan yang lain. Itu Yahudi. Jadi bukan penyebutan agama, tetapi dinisbatkan kepada orang, Yehuda. Kemudian ajaran ini, Yehuda ini, kemudian dirubah-rubah sehingga dari agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam kemudian berubah begitu luar biasanya menurut keperluan daripada para tokoh-tokohnya. Itu Yahudi. Maka pengikut Yehuda ini disebut dengan Yahudi. Jadi agama Yahudi merupakan penyelewengan daripada ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi sinten? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kita lihat ajaran Kristen. Orang-orang Barat menyebut Christianity atau orang-orang yang mengikuti Kristus. Lalu dari mana kata-kata Kristus itu? Kan kita asing bagi kita. Kristus itu berasal dari bahasa Yunani yang kalau bahasa Arabnya itu Al-Masih. Kalau bahasa Hebrunya Mesihah. Maka Mesihah ini kalau dibahasakan Yunani disebut dengan atau menjadi Kristus. Sehingga orang-orang Barat dulu, orang-orang Romawi, itu kalau menyebut pengikut Nabi Isa, kemudian menyebut Christianity atau pengikut-pengikut Kristus. Pengikut Al-Masih atau Nabi Isa itu. Nah, kemudian muncullah tokoh yang namanya Paulus. Kenal Bu Paulus? Kenal nggih roti. Jadi biasa tumbas Paulus ini roti. Inilah tokoh yang merubah ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Isa, kemudian diubah oleh orang yang bernama Paulus itu, sehingga sampai sekarang ada terkenal dengan ajaran Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini hasil daripada perubahan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yang sering jenengan tumbas nih roti ini. Nah, sekarang Islam, Pak. Islam. Kalau Yahudi dinisbatkan kepada Yehuda, yaitu salah satu daripada putranya Yakub. Kemudian Kristen dinisbatkan kepada Nabi Isa Al-Masih, yang diartikan dalam bahasa Yunani Kristos itu pengikut Kristen. Sementara Islam tetap dengan namanya, yaitu Islam. Agama Islam. Orang Barat pun sampai sekarang menyebut Islam. Kalau Yehuda tadi apa? Yudaism. Kalau Kristen, Christianity. Tetapi kalau Islam tetap disebut Islam. Tidak dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad. Kalau ada di Indonesia ini Muhammadiyah, itu bukan berarti itu agama tersendiri, bukan. Itu hanya nama daripada organisasi Islam. Jadi bukan berdiri di Muhammadiyah agama sendiri, bukan. Jadi misalnya, kalau Islam itu tidak murni, kemudian dinisbatkan kepada Nabi, maka namanya bukan Islam, tapi Muhammadiyah. Kira-kira ngoten. Nah, sekali lagi, kalau ajaran Musa itu diselewengkan menjadi Yahudi, kemudian ajaran Nabi Isa diselewengkan menjadi Kristen, pertanyaannya adalah, apakah Islam juga diselewengkan? Ada penyelewengan Islam? Jawabannya ada, Pak.
Apa itu? Jangan pernah dengar kata-kata Syiah? Pernah nggih? Nah, Syiah ini adalah bentuk penyelewengan daripada agama Islam. Siapa tokohnya? Tokohnya adalah orang-orang Yahudi yang bercampur dengan orang-orang Persia yang dulu pernah dikalahkan Islam. Mereka hanya mengakui Sayyidina Ali. Sementara Abu Bakar, Umar itu tidak diakui sama sekali. Bahkan mereka membencinya. Utsman rada lumayan. Tapi yang paling dibenci oleh orang Syiah adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sebab dianggap merebut kedudukan daripada Sayyidina Ali. Jadi mereka menganggap bahwa Islam itu adalah sebuah kekuasaan. Kalau Nabi sudah wafat ya yang penggantinya ya menantunya, Sayyidina Ali. Mereka masih menganggap begitu. Ya, kira-kira okay. Jadi ajaran Nabi Musa diselewengkan menjadi Yahudi. Ajaran Nabi Isa diselewengkan menjadi Kristen. Ajaran Islam diselewengkan menjadi Syiah. Tetapi Allah masih tetap menjaga ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ngoten nggih. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu ajarannya tidak dijaga oleh Allah. Tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi kita tetap dijaga oleh Allah. Sebab ini adalah pelajaran yang sangat final. Kalau sekolah gitu S3 gitu. Sudah tidak ada pelajaran lagi setelah S3 itu. S4 sudah tidak ada. Tetapi ajaran-ajaran Nabi yang sebelumnya itu mungkin pelajaran SD gitu. Terus pelajaran SMP gitu gitu. Sebab otaknya, akalnya itu belum mampu ketika langsung diturunkan ajaran Islam yang diturunkan kepada Nabi kita. Jadi pelan-pelan Pak, mengikuti perkembangan otaknya. Kemudian diturunkan Zabur, kemudian Taurat, kemudian Injil, baru yang terakhir Quran. Jadi Quran ini kalau dianggap pelajaran gitu ya, ini pelajaran S3 Pak, sudah selesai, sudah tidak ada lagi atasnya. Sementara Taurat itu pelajaran untuk SD, kemudian Zabur untuk SMP, kira-kira ngoten. Kemudian Injil untuk SMA. Baru setelah itu, setelah kuliah dikasih pelajaran Quran. Sehingga setelah ada Quran ini tidak perlu lagi kita menengok ke pelajaran yang sebelumnya. Nah, para jamaah sekalian, selain keagungan tanah haram, Islam juga mempunyai Ka'bah yang fungsinya adalah untuk mempersatukan arah kiblat ketika orang muslim beribadah. Coba dilihat agama yang lain punya enggak? Enggak punya Pak. Mereka mau menghadap kemanapun terserah mereka. Mereka mau naruh patung dimanapun, pokoknya di situ ada patung ya dia menghadap ke sana. Bayangkan kalau orang muslim ketika mereka beribadah, mereka semuanya menghadap ke kiblat. Satu arah Pak. Ini adalah pemersatu bagi umat Islam. Kemudian juga diturunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bahasa yang paling banyak kosakatanya. Jadi sekali lagi bahasa Arab itu salah satu kemarin yang ditanyakan oleh Pak Santoso, kenapa diturunkan dengan bahasa Arab? Sebab bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling kaya kosakatanya. Kalau kita melihat, kita bandingkan nggih, bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa itu lebih kaya mana Pak? Bahasa Jawa toh nggih? Jatuh itu nggih. Bahasa Jawa banyak kosakatanya. Kalau ke depan namanya jelungup nggih. Kalau ke belakang geblak. Tapi bahasa Indonesia coba cari nggih. Pasti butuh penjelasan, hanya jatuh gitu saja. Jatuh ke belakang, jatuh ke depan. Kira-kira ngoten. Dan bahasa Arab mempunyai kosakata yang lebih banyak daripada bahasa manapun. Sehingga salah satu alasan kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab, yaitu kosakatanya yang banyak. Yang Quran ini kebenarannya masih bisa dibuktikan sampai sekarang. Sebab kebenarannya menggunakan akal Bang. Kalau
Mukjizat-mukjizat yang lain kan tinggal cerita saja. Kita percaya apa enggak itu urusan belakang. Tongkatnya Nabi Musa bisa membelah laut. Mana buktinya? Sampean ngomong tok gak ada bukti nih. Nah, sudah tidak ada buktinya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa meniup tanah yang digembel-gembel seperti burung terus ditiup jadi burung. Mana buktinya? Sudah tidak ada. Sudah tidak bisa dibuktikan. Tetapi Quran ini mukjizat sepanjang masa yang kebenarannya masih bisa dibuktikan sampai sekarang. Ini luar biasanya Al-Quran. Bahkan Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sungguh kami akan menjaganya. Coba cari agama lain, kitab di agama lain. Tidak ketemu Pak. Kitab yang dari awal sampai akhir bunyinya sama. Bahkan Quran itu diterjemahkan dalam bentuk bahasa apapun, bahasa Arabnya tetap disertakan. Sebab terjemahan itu belum mewakili maksud daripada ayat yang diterjemahkan itu. Kalau diwakili menjadi tafsir namanya Pak. Akhirnya menjadi tebel. Kira-kira begitu. Nah, perlu kita ketahui Bang ya. Dari kitabnya orang, mohon maaf saya sebut agama ini, Kristen itu kan ada dua Pak. Ada Katolik dan Protestan. Itu sudah beda. Jangan tanya itu kalau nggak percaya. Katolik lebih tebal. Karena memang selisih sekitar 7 surat. Orang Protestan tidak mengakui 7 surat yang berada di kitabnya Katolik itu sebagai firman Tuhan. Itu sudah beda. Dan di tahun 2022 ini, Lembaga Alkitab Indonesia itu mengeluarkan Alkitab edisi revisi Pak. Masuk kitab direvisi. Nah ini kalau sudah direvisi, bagaimana keotentikan daripada firman Allah itu, firman Tuhan itu? Kan tidak mungkin. Jadi saya ulangi lagi, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2002 ini atau tahun 2022 ini mengeluarkan Alkitab edisi revisi. Nah, berarti Al-Quran ini memang benar-benar firman Tuhan. Enggak ada Pak kitab di dunia ini yang seperti Al-Quran. Bahkan dihafal. Bagaimana cara mereka menghalangi Al-Quran? Bahkan dibakar semuanya pun masih bisa dilacak karena banyak yang hafal. Coba kalau kitabnya non-muslim dibakar semua, kelimpungan mereka. Mau cari kitab di mana? Enggak ada yang hafal. Kemudian Islam juga mempunyai contoh yang sangat sempurna. Ini salah satu keunggulan Islam. Siapa Pak? Siapa contoh yang sempurna? Ya Nabi Muhammad. Siapa lagi? Jadi Nabi kita ini adalah contoh yang sangat sempurna. Misalnya kalau kita bandingkan, taruhlah misalnya Nabi Isa itu atau Yesus itu adalah panutan dari orang Kristen. Bagaimana cara mendidik anak menurut orang Kristen, menurut panutannya? Sementara Nabi Isa itu istri saja tidak punya, apalagi anak. Ngoten Pak. Bagaimana cara bergaul dengan istri, sementara istri saja tidak punya. Tetapi Nabi kita mempunyai menantu, mempunyai mertua, mempunyai anak, yang itu bisa kita contoh bagaimana pergaulan di antara Nabi dan mertuanya, di antara Nabi dan menantunya, di antara Nabi dan anaknya, cucunya dan seterusnya. Itu semuanya bisa kita contoh. Bahkan Nabi ini, kalau dua mantunya itu yaitu Abdul As bin Rabi, kemudian Sayyidina Utsman, itu kan dua orang yang kaya raya Pak. Bagaimana beliau memperlakukan menantunya yang kaya raya itu, dan mempunyai menantu yang satu miskin yaitu Sayyidina Ali. Kita bisa belajar bagaimana ketika mempunyai menantu yang miskin, itu ada semua pada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan istrinya banyak. Jadi kita bisa mencontoh, bukan istrinya banyak, bukan. Tetapi kita bisa mencontoh bagaimana cara Nabi memperlakukan istrinya yang dari beberapa orang itu ada yang cerewet. Bagaimana menghadapi orang cerewet.
Itu ada semuanya panduannya kepada Nabi. Bagaimana menghadapi istri yang cemburuan. Seperti Sayyidatina Aisyah itu. Istri yang cerewet seperti Hafsah, putri Umar. Itu rodok galak. Bagaimana menghadapi seperti itu. Dan istri-istri yang lain. Semuanya ada. Jadi Nabi ini merupakan contoh bagi siapapun, profesi apapun, dan kondisi apapun. Sehingga Allah sampai mengabadikan dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi siapapun. Bagi seorang presiden, Nabi presiden. Bagi panglima perang, Nabi juga panglima perang. Bagi pedagang, Nabi juga pedagang. Semuanya ada pada Nabi. Sehingga Allah mengatakan bahwa inilah Nabi yang sangat sempurna. Bisa dicontoh dari segala arah. Bisa dicontoh dari segala kondisi. Dan bisa dicontoh dari segala profesi. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi keunggulan-keunggulan Islam yang tidak dipunyai oleh agama-agama lain. Sebab sebenarnya selain Islam itu sebenarnya bukan agama. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan bahasan kita nanti pada pertemuan berikutnya adalah haji wada atau haji perpisahan. Setelah itu Nabi sudah wafat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.